Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepahyang, yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Bidang Kurikulum Bunda Novia Bensi, Magister Pendidikan, yang sudah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Bunda atas kesempatan dan partisipasinya pada hari ini. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta mungkin ada staf juga di sini, ada perpustakaan. Terima kasih perpustakaan, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, mudah rezeki, dan dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat bersalam mari bersama-sama kita haturkan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang sangat penuh berkah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang hadir pada hari ini, memulai acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk dapat berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kepahyang, dalam hal ini diwakili oleh Waka Kurikulum. Kepada Bunda Novia Bensi, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak-bapak calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kepahyang, ada Bapak Robi Nugroho, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Ada Bapak Sumardi Effendi, Sarjana Pendidikan Islam, Ketinggalan Islam. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kepahyang, juga Bapak Ibu staf yang sudah menjadi peserta kegiatan
seminar budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Selasa 8 November 2022 kita dapat membersamai 2 orang calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kepahyang untuk mendengarkan paparan ilmu yang sudah beliau-beliau ini dapatkan selama menjalani pendidikan. Sudah berapa bulan Pak Lebih? 3 bulan ya kemarin ya. Ya dari Agustus kalau salah ya. Sudah 3 bulan. Ini imbasnya untuk rekan-rekan di SMA Negeri 1 Kepahyang. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada pucuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pak Rudi dan Pak Sumarlin atas perjuangan beliau berdua sudah menjadikan SMA Negeri 1 Kepahyang ini sebagai salah satu sekolah yang memiliki calon guru penggerak. Karena perjuangan untuk menjadi calon guru penggerak itu Bapak Ibu mungkin ada yang ikut seleksi juga kemarin ya. Itu memang melalui proses yang panjang. Ada tes, pendaftaran, banyak dokumen diunggah, seleksi tahap 1, kalau lolos seleksi tahap 2, lolos lagi baru boleh mengikuti pendidikan seperti yang sudah diikuti oleh Pak Robi dan Pak Sumarlin. Nah, ini angkatan 6. Angkatan 6 ini seleksinya April 2022, ingat saya. Nah, kita masih menunggu ini yang angkatan 8, belum keluar seleksi tahap 1 angkatan 8. Kalau tahap 7 kita nggak ada yang gol. Kemarin ada 1 sampai tahap 2 tidak juga berhasil ikut ke pendidikan. Artinya memang selektif dari pihak kementerian, dari Balai Guru Penggerak di Provinsi Bengkulu, lalu di atasnya ada kementerian ya. Itu memang selektif untuk menyeleksi calon-calon guru penggerak. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu juga. Beliau berdua ini sudah mendapatkan izin ya dari sekolah maupun dari BGP untuk mengikuti pendidikan tanpa mengganggu proses pembelajaran. Jadi berat, memang berat. Cuman apa yang berat ini jangan menjadi sesuatu yang membuat rekan-rekan Bapak Ibu yang lain itu jadi tidak mau mengikuti. Nah, jadikan aja proses-proses yang mereka ikuti ini sebagai motivasi untuk kita semua. Jadi motivasi bagaimana rekan-rekan yang lain ini juga bisa seperti Pak Robi dan Pak Marli. Karena dampak ke depan, dampak jangka panjangnya dari pendidikan guru penggerak ini, seperti kemarin waktu rakor di provinsi itu memang dari Kapokjanya itu Pak Kasiman, Pak Dr. Kasiman itu menyampaikan memang guru penggerak ini targetnya jangka panjang Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan dalam proses pembelajaran khususnya. Jadi selain menyiapkan beliau-beliau ini ya beliau-beliau harus mengimbaskan ke rekan-rekan yang lain. Kita akan lihat ke depannya nanti. Jadi saya beri tantangan kepada Pak Robi sama Pak Sumarlin, ada nggak efek positifnya pendidikan guru penggerak ini untuk guru-guru SMA 1 Kepahyang. Jadi kalau misalnya tidak ada efeknya, boleh Bapak Ibu komplain. Kok nggak ada bergerak? Nah, motonya Pak Malik, bergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, jadi bergerak. Mereka guru penggerak ini bergerak, kita mau tergerak, melihat mereka bergerak, kita yang tergerak, rekan-rekan yang lain tergerak, ya. Jadi mereka menggerakkan kita, menggerakkan mereka dan menggerakkan kita. Jadi itu. Nah, itu yang pertama kami ucapkan terima kasih sudah berjuang sehingga lolos bisa mengikuti pendidikan. Ada nama SMA Negeri 1 Kepahyang itu di catatan kementerian itu udah ada.
calon guru penggeraknya gitu. Semoga disusul oleh rekan-rekan yang lain, termasuk saya ya. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, Pak Malim dan Pak Robi, saya berharap kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan sampai dilaksanakan apa adanya. Jadi pendidikan guru penggerak itu tidak main-main karena sudah menguras energi. Bagaimana prosesnya dilaksanakan dengan serius, penuh tanggung jawab, tidak main-main, jangan apa adanya. Tapi buatlah itu dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Bagaimana Bapak Pak Robi dan Pak Marin mendapatkan ilmu yang maksimal, diimbaskan juga dengan maksimal ke rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Kepahyang. Ya. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Kepahyang secara resmi saya buka. Demikian dari saya, kepada peserta selamat mengikuti. Semoga budaya positif yang kita dapat pengimbasan hari ini bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Kepahyang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi Bexi, Magister Pendidikan yang sudah membuka secara resmi seminar budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 SMA Negeri 1 Kepahyang tahun 2022. Bapak Ibu hadirin ini berbahagia untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi amal jariah bagi kita nantinya. Kami mohon kesediaan dari Bapak Robi Nugroho, Magister Pendidikan, untuk dapat memimpin doa bersama. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar hingga pada batas waktu yang sudah ditentukan tanpa ada kendala yang berarti. Terima kasih. Al-azimiyah wa ala kulli niyatin sholihah ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa atina ma ataita ibadikas shalihin. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka taj'ala kulla qadarin qadaita min khairin Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian acara pembukaan seminar kita pada hari ini. Ada yang terdapat kesalahan dan kekhilapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mari bersama-sama kita mohon keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan satu pemateri. Ini Abi Robi akan memberikan materi, paparan materi. Jadi nanti kita lebih sharing, kita lebih sharing dan berbagi pengalaman saja agar pesan Bapak kemarin meningkatkan motivasi, gitu kan? Jadi kita nanti berbagi, bercerita bagaimana kita, bagaimana alurnya, biar semuanya menjadi semangat, ya. Terima kasih. Baik, Abi Robi sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kasih tepuk tangan dulu dong buat Abi Robi. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Malim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang sudah hadir pada hari ini. Sehat Ibu Meriani?
Alhamdulillah, itu salah satu budaya positif. Ya, baik. Oke. Baiklah ibu-ibu sekalian, Bapak. Seminar hari ini kami akan sekedar sharing saja, Bapak. Berbagi cerita, kita berbagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini, sesuaikah dengan apa yang dituntut oleh pendidikan kita di Indonesia sebenarnya, yang dibutuhkan sekarang, ya, yang dibutuhkan kita sekarang. Terutama yang pertama adalah tentang budaya positif, Pak Bu. Ada sedikit ini permainan, Pak. Oke. Nah, ini sekedar pertanyaan tematik. Kira-kira kita aja diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju atau tidak hukuman itu yang kita lakukan selama ini dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, gimana? Mungkin ada yang bisa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, kemudian membersihkan WC, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak secara permanen? Gimana? Mungkin ada yang bisa berbagi cerita di sini. Ada? Silakan. Sesuai pengalamannya. Kan kita ngajar di tiap hari di sekolah, di kelas kan. Ada anak nakal, kita disiplinkan, kita kasih hukuman, ya kan? Ada yang kita kasih penghargaan. Apakah hal-hal yang sudah kita lakukan dalam bentuk kata kita disiplin itu tadi bisa mendisiplinkan anak? Gimana? Baik Bapak Ibu guru, ada yang bisa menjawab atau mau berbagi? Gimana? Takut? Ya. Nah, ada yang mau berbagi cerita kejadiannya di kelas? Ada nggak? Masih tak pernah ngasih, tidak pernah ngukur ke anak, ngasih permen. Bagus sekali, pintar sekali. Ini hadiahnya gitu, reward, kita kasih reward kepada anak-anak kita. Ada nggak? Silakan yuk. JJ, coba J, apa J? Ibu JJ, goyang listriknya. Jangan J. Ayo, ibu-ibu ada berbagi cerita. Bu Mary ini nggak marah kan di kelas? Ayo coba, ada nggak berbagi supaya nanti kita sudah kita cerita-cerita sama-sama. Oh, baru kita dapat inti tujuan. Oh seperti ini loh seharusnya. Gitu. Ada nggak, Bapak Ibu? Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Hukuman? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita kasih hukuman, kita kasih reward, penghargaan. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi dan disiplin anak? Dan bisa berbagi cerita di sini. Silakan ini, Mega. Belum itu juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu Mega? Oke, dari pengalaman saya Ya. sebagai ibu guru Aha. dalam mengajar mendidik anak. Oke, di sini ada pertanyaan tematik. Iya, mantu. Setuju atau tidak tentang hukuman ataupun motivasi? Iya. Oke, di sini ada hukuman dapat disiplinkan anak. Setuju nggak dengan kata-kata itu? Saya setuju. Setuju? Tapi untuk beberapa anak yang memang harus mendapat hukuman. Oke. Tapi di sini kita memilih hukuman yang dapat hukuman ini tidak berbentuk fisik. Fisik, Jadi oke. kita bukan memukul, melempar ataupun apapun. Oke. Jadi di sini salah satu yang saya terapkan untuk hukuman
mendisiplinkan anak, contohnya anak yang tidak membuat tugas, Oke. beberapa kali tidak membuat tugas, agar ada hukuman jerahnya. Yang pertama, saya hukum duduk di depan saya Oke. dengan tetap menuliskan tugasnya. Oke. Kalau dia merasa ada rasa malu di sana, hukuman ini bisa mendisiplinkan. Dan beberapa kali saya terapkan, ada yang bisa Ada yang bisa. mendisiplinkan karena ada rasa malu di sini. Habis Terus ini. Ya. untuk motivasi, Motivasi, ya. Bisa motivasi ngasih. memberi penghargaan kepada anak, Iya. pernah saya lakukan dengan memberikan buku. Diberikan buku. Dari buku yang dia kumpulkan. Oke. Oke, dari awal saya terapkan atau mendisiplinkan anak dengan menyampul buku. Yang tidak menyampul buku dalam waktu 1 minggu, oke, dia mendapatkan hukuman mengumpulkan 2 buku dan tetap harus menyampul buku. Ada beberapa yang tidak menyampul buku. Mereka memberikan buku itu ke sekretaris, bukan saya yang memegang tapi sekretaris. Dan motivasi di sini, setiap pertanyaan yang saya ajukan saya berikan yang bisa menjawab ataupun yang aktif dalam pembelajaran, saya berikan buku. Oke, berarti Ibu Mega setuju dengan kata-kata ini? Kalimat ini, setuju ya? Iya. Oke, ada lagi nggak satu orang sebelah sini mungkin? Setuju nggak dengan kata-kata pemantik ini? Bahwasanya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, penghargaan bisa memotivasi siswa. Oke, silakan Ibu Mary. Oke, Mary ini. Oke, Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya dari tadi Pak Robi ngincor saya terus. Dengan pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya pribadi sebagai guru, Pak, sangat mendukung ini. Setuju sekali. Pertama, yang ke-1 itu pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya contohnya begini, di dalam proses pembelajaran, saya pribadi nih Pak Robi, ya mungkin di tipe guru-guru itu kita memberikan hukuman itu dengan cara yang berbeda. Kalau saya pribadi, misalnya anak ini sering telat, ada guru itu yang siswanya sering telat, 5 menit tidak boleh masuk, 10 menit apalagi. Kalau saya tidak, kalau masih 5 menit masih ada dispensasi. Karena tujuan siswa itu niatnya dia belajar, dengan mengetok pintu memberikan salam kepada guru, "Bu, mohon maaf saya terlambat." Jadi kita berikan peluang itu terhadap siswa. Kemudian untuk kategori anak kita lihat dulu untuk memberikan hukuman. Jadi kalau di sini dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ini kalau dilihat ini metode-metode kita zaman sekolah dulu kan. Berarti Ibu setuju dengan? Ya setuju Pak, maksudnya seperti ini konsepnya mungkin ada perubahan ketika anak itu misalnya tidak membuat tugas. Kalau saya pribadi cenderung belajar biologi itu kalau anak tidak mencatat, saya kasih rentang waktu, ya kasih rentang waktu sehingga tanggal sekian harus dikumpulkan. Jadi anak itu termotivasi untuk mencatat, merangkum dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga memberi penghargaan. Nah kalau penghargaan ini sering saya berikan dengan siswa yang mendapatkan nilai ulangan harian tinggi. Oh iya. Ya. Oke. Misalnya ada yang dapat 198, dengan yang kecil pun sebenarnya kita berikan penghargaan Pak. Oke. Jadi kita jangan membedakan, oke lah mungkin ada ketidaksiapan siswa belajar sehingga dia mendapatkan hasil yang tidak baik. Oke. Jadi dengan yang dari 100 mungkin kita berikan penghargaan semacam kayak ada buku atau pena dan lain sebagainya. Dengan yang tidak mendapatkan nilai yang bagus juga kita berikan motivasi supaya siswa itu bisa belajar dari siswa yang bagus. Mungkin itu saja Pak Robi. Terima kasih banyak. Bagaimana? Ya. Bapak Ibu semuanya yang lain sepakat? Kita setuju dengan kata-kata ini. Gimana? Sepakat? Ibu Umi sepakat dengan kata ini? Sepakat ya? Kita sepakat semuanya. Oke, kalau sepakat tepuk tangan semuanya ya.
Oke, kalau sepakat, oke, kita pelan-pelan saja. Oke, untuk supaya ini terasa pengalamannya, coba saya minta dua orang maju ke depan untuk mempraktekkan yang ada di depan nih. Satu orangnya silakan sobek cari kertas, tolong siapkan Pak Malin. Kemudian anggap saja kertas tadi adalah sesuatu yang paling berharga untuk si A. Kemudian si A meletakkan itu di genggam dengan sekuat tenaga, dan temannya yang si B nanti mencoba dengan sekuat tenaga juga, bersungguh-sungguh apapun itu, merayu si A tadi untuk membuka genggamannya. Dengan apa saja? Dengan penghargaan atau dengan ancaman, terserah. Siapa yang mau mencoba mempraktekkan ke depan? Silakan. Arif nih cocok nih. Maju Arif. Pak Arif sama Ibu Umi cocok nih. Ayo, sini ya. Ayo. Ibu Umi. Silakan maju Ibu Umi. Ya, tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke. Pak Arif mau jadi A atau ada jadi B? Mau jadi perayu atau perayu? Oh, perayu atau yang dirayu? Perayu aja. Oh, Umi yang dirayu, oke? Ibu Umi, oke, sini. Silakan. Oke. Pak Arif sudah tulis di sini hal yang paling berharga buat Pak Arif ini. Yo. Pak Arif itu apa saja? Terus nanti Pak Arif lipat. Dua genggam dan si Umi ya. Si Umi Rayu sebisa mungkin sampai Arif itu bisa membuka itu. mau membuka. Mau membuka genggaman tangannya kan? Iya. Kita tulis tuh di taruh di tangannya. Genggam kayak gini kan? Dan si Uminya harus merayu Arif biar bisa membuka genggaman tangannya. Tapi kemudian dia ada sama Arif ya Pak ya? Iya. Pokoknya terserah Arif. Kalau misalnya temakan rayuan Umi ya dibuka. Oke. Oke, baik Arif. Bisa Arif ya? Pernah dirayu kan? Cek nih, jomblowati gitu. Terserah Arif, apa saja yang menurut Arif berharga. Siap, sudah siap kata-kata rayuannya. Ini Ibu Umi, siap ya? Belajar merayu nih. Oke. Dari apa? Enggak. Kalau dicontohkan rayu dah. Terserah, seperti kita membujuk anak kecil, ya kan? Nah, apa yang kamu pegang, Dek? Ada Dek, misalnya kan? Boleh gak dibuka? Tak mau. Kelak tante kasih permen aja. Terserah, sampai kalau misalnya di titik lemah, nak dibuka apa enggak? Atau kau tante buang ke kali ya? Terserah, ya oke, silakan. Kita kasih waktu 2 menit deh. 2 menit. 1 menit. 1 menit berhasil atau tidak bingung. Karib, itu apa Karib? Ada deh. Boleh dah Umi teh? Boleh. Boleh Karib, aku tidak tengok. Boleh ya? Boleh Kak? Boleh. Oke, sudah 30 detik. Boleh ya? Terserah Uminya malah. Boleh Kak, aku tidak nengok Kak, biar yang lain juga tahu kan. Apa cita-cita kakak, apa keinginan kakak itu. Kepo nih. Iya, Umi kan kepo Kak. Boleh dah? Boleh lah Kak. Ada jadi orang tidak romantis. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah, ya kan seperti tadi kan? Kita mengkritik orang salah makan lupa itu ya. Kau salah, cuman mau kritik ya. Kita menganggap anak itu bersalah. Ya,
Pernah kita praktekkan Bu. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dapat bermanfaat seperti tadi penghargaan. Kita kasih penghargaan untuk anak-anak kita, kemudian dia berubah, ya kan? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat atau memaksa. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai bapak ibu di rumah, ya kita selama ini merasa punya hak untuk memaksa anak kita, murid-murid kita demi kebaikan mereka, menurut kita. Oke, itu. Kemudian rekaman. Nah, ini yang perlu kita ubah Pak Bu. Dari stimulus respon kepada teori kontrol yang akan dijelaskan dengan seksama oleh Pak Marlin nanti. Yang pertama, kita selama ini beranggapan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Ya, pernah merasa Pak Bu? Kita coba bagaimana kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia, tidak menonton satu saja. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kesalahan kita terbalik besar. Kita menganggap semua apa yang dilakukan buruk oleh anak itu adalah sebuah kesalahan. Kita ubah menjadi semua apa yang mereka lakukan pasti ada tujuannya. Dari tujuan itu pasti ada penyebabnya. Nanti ada masuk ke kebutuhan. 5 kebutuhan wajib oleh anak. Setiap apa yang dilakukan oleh anak itu biasanya sebagai cerminan mereka, aplikasi mereka dari sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenakalan mereka terkadang kan? Kita tidak tahu, kita cuma melihat kenakalan mereka itu salah. Tapi sebenarnya mungkin mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhan mereka. Contoh misalnya kasih sayang supaya tidak tampak tampil, kebebasan dan lain sebagainya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Tapi kita ubah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti nyambung ke permainan kita tadi. Kemudian pemaksaan ada pada suatu bujukan saat bujukan gagal. Dan seperti tadi, karena Pak Arif tadi mau dibujuk, tidak perlu diancam, ya kan? Sampai diancam, akhirnya diserahkanlah keluarganya, anak-anaknya, istrinya tadi kepada Umi untuk disiksa demi makanan. Tapi kalau tadi tidak dipaksa, tidak berhasil, mungkin Ibu Umi mengancam sampai tetes darah penghabisan. Kemudian model berpikir menang kalah. Maksudnya gimana? Tahu? Kita sebagai guru, kita merasa menang karena bisa mengontrol murid kita. Tapi kita ubah menjadi kita sama-sama menang. Anak senang, kita juga senang. Bagaimana mengubah nanti kita bahas bersama. Banyaknya yang tidak itu ke pemikirannya Pak. Nah nih, disiplin positif. Disiplin itu adalah apa Bu? Disiplin. Disiplin itu tuh, artinya belajar. Ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk setelahnya tuh. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri atau murid-murid protes. Untuk menggali potensi kita menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Namun disiplin ini sudah tercoreng dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tuh, kita sudah berubah. Disiplin menurut kita selama ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah disiplin kita di sekolah ini selama ini. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, hubungannya dengan permainan kita tadi Pak Bu, dengan miskonsepsi ilusi yang sudah kita rasakan selama ini. Kita merasa bisa mengontrol anak. Coba lihat tadi, Pak Arif tadi. Kalau bukan Pak Arif yang mengontrol dirinya sendiri untuk membuka tangan tadi, apakah bisa dibuka? Ya. Paham nggak sekarang maksudnya gimana Pak Bu?
Jadi ilusi yang kita lihat selama ini, kita menganggap mendisiplinkan anak dengan hukuman, kemudian kita kasih penghargaan, mereka termotivasi. Itu bukan dari kita, itu dari instruksi mereka, dari diri mereka sendiri. Makanya kalau kita temui ada anak yang kita hukum, ya kan? Mereka tidak mau mengikuti kontrol kita tadi, makanya dia tetap akan nakal. Karena dia tidak membuka diri mereka sendiri untuk rela dikontrol orang lain. Jadi kontrol itu bukan dari orang yang mau kontrol, tapi dari diri murid itu sendiri. Kalau mereka tidak mau membuka diri, maka tidak akan bisa terkontrol. Intinya apa? Bagaimana kita, guru-guru ini tadi, yang terakhir tadi, bukan menang dan kalah, tapi menang, sama-sama menang. Bagaimana kita memotivasi siswa tadi, murid tadi, untuk membuka diri mereka, termotivasi dari dalam diri mereka sendiri, sehingga bisa berubah. Itulah nanti ada kita kenal dengan restitusi. Ya, Pak Marlin, itu akan dijelaskan oleh Pak Marlin. Bagaimana tahap kita mempraktekkan segitiga restitusi ada nanti ya, dari bagaimana kita gimana yang pertama Pak Marlin? Segitiga restitusi pertama menaikkan keyakinan ya, menaikkan keyakinan, kemudian mengarahkan mereka bahwa ini adalah salah. Setelah itu baru terakhirnya nanti menanyakan keyakinan. Seperti itu Pak Bu. Wih, susah sebenarnya, memang susah. Tapi itulah tugas kita guru. Guru itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andre Herianto kemarin. Kita hanya bisa mengarahkan mereka, menuntun murid-murid kita ini untuk menemukan bakat mereka, minat mereka. Bakat mereka kemana sih? Jadi tidak perlu kita paksa anak itu, kamu harus paham matematika. Tapi kalau mereka tidak paham, bakat mereka bukan di sana, minat mereka belum di sana, untuk apa kita paksakan? Terus cak mau Abi solusinya? Ya, tuntun mereka. Disinilah bagaimana kita seluruh guru sebenarnya harus menjadi BK ya, bimbingan konseling bagi murid-murid kita. Gimana kita menuntun mereka, bagaimana kita mengidentifikasi mereka. Oh, kamu itu sebenarnya nak, apalagi wali kelas ini penting. Kamu itu ngapo, matematika kau kurang, fisika kau kurang, kimia kau kurang. Apa kendak kau? Oh, ternyata dia berbakat di olahraga. Kembangkan olahragamu nak, kembangkan bakatmu, tapi jangan sampai meninggalkan pelajaran yang lain. Seperti itu kemarin ya. Iya. Oke. Coba next kan atau masih ada? Tuh. Kenapa kami membahas ini pertama kali Pak Bu? Budaya positif sekolah. Kalau lingkungan sekolah sudah positif semuanya, itulah yang akan mempermudah anak menemukan bakat minatnya. Ya, itu nanti akan dimulai dengan keyakinan kelas. Kalau di kelas kita mulai dari keyakinan kelas, kesepakatan bersama, ya. Ketika sudah terbentuk kesepakatan bersama di kelas, budaya positif sudah menjadi budaya di kelas, mereka akan termotivasi dalam diri mereka sendiri untuk mengubah diri mereka sendiri. Seperti itu Pak. Sampai sini mungkin ada yang mau berpendapat. Pak, setuju ya? Setuju dengan apa dari guru penggerak? Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Oke. Setelah ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Marlin. Gimana sih teori kontrol kita selama ini? Yang mana sih sebenarnya teori kontrol yang perlu kita terapkan sebagai guru di sekolah? Kemudian bagaimana menerapkan teori restitusi, segitiga restitusi Pak? Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ketika mereka untuk menggantikan disiplin penghargaan tadi, gitu Pak Bu. Jadi tidak ada menang dan kalah, tapi ada win-win solution, ya, sama-sama menang. Kita senang, murid kita juga senang. Terima kasih Pak Malik. Selanjutnya tidak ada yang mau teman-teman, setuju ya? Oke.
silakan dinikmati makanannya. Silakan kemarin setelah ini. Saya akhiri, Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu.